Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andi Rizky dengan NIM 0819111333 di sini akan menjelaskan sebuah materi komputasi dari B2 mengenal peripheral personal komputer. Di sini kita akan menjelaskan mengenai komponen utama PC. Selanjutnya ada mengenal peripheral PC. Selanjutnya ada materi selanjutnya yaitu mengenal bahasa pemrograman desktop based dan web based. Nah, di komponen utama PC namanya prosesor, di mana IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada socket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan sesuai dengan socket yang ada pada motherboard. Nah, salah satu yang sangat besar itu pengaruhnya terhadap kecepatan komputer tergantung ya dari jenis dan kapasitas dari prosesor itu sendiri. Prosesor itu ya chip yang sering disebut mikroprosesor ya, yang sekarang ukurannya itu bisa mencapai gigahertz ya. Produsen prosesor di dunia itu diantaranya ada Intel, ada AMD, FIA, dan IBM gitu. Nah, selanjutnya ada FGA card, merupakan bagian komputer di dalam CPU yang berperan penting untuk menampilkan sebuah output proses ke monitor. Tanpa FGA card, layar komputer itu tidak akan menampilkan apa-apa atau alias blank. Performa FGA itu sangat bergantung pada kinerja memori interface yang biasanya ditandai dengan angka 64 bit, 128 bit, 256 bit, dan 200 dan 512 bit, 1 GB dan seterusnya. Macam-macamnya itu ada AGP card, ada PCA Express. Nah, di sampingnya itu adalah gambar daripada prosesor dan juga FGA card itu. Nah, komponen lainnya ada motherboard yang tadi sudah disinggung, itu sering sekali disebut sebagai mainboard atau mobile gitu ya. Dari bahasa harfiahnya saja itu ibu papan gitu ya. Mainboard, papan utama yang merupakan papan komponen. Nah, selanjutnya kita sebut dengan board ya, yang menampung semua hardware lainnya. Nah, itu gambarnya ada di samping. Ada sound card atau kartu suara, atau suatu komponen yang terdapat dalam PC yang bertugas untuk menunjang fungsi suara dalam PC multimedia. Nah, sound card ini merupakan peripheral yang terhubung ke slot ICA atau PCA pada motherboard yang memungkinkan komputer itu untuk memasukkan input, memproses dan menghantarkan data berupa suara seperti halnya FGA card tadi. Sound card ini ya memiliki beragam bentuk, macam dan jenis. Salah satu macamnya ya macam-macamnya ya sound card on board, sound card off board, sound card eksternal. Nah, selain itu juga ada yang namanya RAM dan juga ROM. Kalau RAM ini memori model random access memory, adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya itu dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Kalau RAM ini biasanya digunakan untuk penyimpanan primer, memori utama dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif ya. RAM yang digunakan PC saat ini adalah jenis DDR ya, Direct Data Rate, yang memiliki kemampuan untuk mengimbangi kinerja prosesor dan motherboard. Nah, itu kalau macam-macamnya RAM. Ada DRAM, Dynamic RAM, SDRAM, Synchronous Dynamic RAM, SRAM, Static RAM, RDRAM, RDRAM, Rambus Dynamic RAM, EIDORAM, Extended Data Out RAM.
Nah, selanjutnya ada ROM, Read Only Memory, yaitu perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya itu hanya dapat dibaca. Ya, ROM tidak didapat digolongkan ya sebagai RAM, walaupun keduanya memiliki kesamaan, yaitu dapat diakses secara acak atau random. Ya, macam-macamnya ada PROM, Programmable ROM, EPROM, Erasable ROM gitu ya. Ada OTP, One Time Programming, AAPROM atau AAP-ROM, Electrically EPROM gitu. Nah, itu macam-macamnya antara ROM dan juga RAM. Nah, selanjutnya kita bahas lebih mendetail mengenal peripheral. Kalau pengertiannya, peripheral itu adalah hardware tambahan yang disambungkan ke komputer. Itu biasanya dengan bantuan kabel ataupun sekarang sudah banyak perangkat peripheral wireless ya. Peripheral ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat diselesaikan ya, tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang dalam casing. Nah, kalau jenis-jenisnya ada dua, yaitu peripheral utama atau main peripheral. Contohnya peripheral utama ini kayak monitor, keyboard, dan mouse. Terus ada peripheral pendukung, itu auxiliary peripheral, contohnya yaitu ya printer, scanner, modem, webcam, dan lain-lain. Nah, kalau peripheral pendukung dibagi lagi berdasarkan proses kerjanya. Itu ada dua, perangkat masukkan input, yaitu perangkat tersebut antara lain keyboard, mouse, scanner, digitizer, kamera digital, mikrofon, dan peripheral lainnya. Kalau perangkat keluaran atau output, yang kedua itu perangkat tersebut antara lain monitor, printer, plotter, speaker, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita mengenal peripheral utama lebih dalam lagi. Salah satu contohnya itu monitor, merupakan bagian dari PC untuk menampilkan tampilan. Tampilan dapat berupa gambar, tulisan, atau gambar bergerak seperti film atau video. Nah, macam-macamnya ada CRT, cathode ray tube, LCD, liquid crystal display, LED, liquid emitting display, dan seterusnya. Nah, dalam spesifikasinya, monitor PC itu memiliki sebuah resolusi yang bergantung pada teknologinya saat ini. Monitor CRT, cathode ray tube, dan LCD ya, liquid crystal display, memiliki resolusi tertinggi itu 1280 kali 1024 ya, 17 sampai 22 lah. Ya, sedangkan untuk jenis widescreen ya memiliki sebuah resolusi tertinggi yaitu 1280 dikali 900 ya, pixel untuk jenis inch yang sama. Nah, salah satu kelebihan dan kekurangannya, salah satunya mungkin ya pada monitor CRT ya, harganya itu kadang ada yang relatif murah, warna lebih akurat dan juga tajam, resolusi monitornya juga agak fleksibel, perawatannya juga mudah, bebas dari dead pixel ya, ghosting, dan viewing angle gitu. Nah, kekurangannya kadang itu konsumsi listriknya juga kadang besar, sinar radiasi yang berakibat kurang baik untuk manusia, baik otak, mata, dan juga rambut, bergantung pada refresh rate, rentan distorsi atau getaran ya, glare, dan flicker. Nah, dimensi yang besar dan berat itu juga sih mengakibatkan memakan banyak ruang gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada peripheral pendukung input. Salah satu contohnya saya ambil scanner. Scanner itu salah satu perangkat input komputer. Ya, scanner itu alat yang berfungsi untuk menduplikat objek lainnya ya. Ya, mesin
fotokopi ya dalam bentuk digital. Scanner menduplikat objek tersebut menggunakan sebuah sensor cahaya yang terdapat di dalamnya. Jadi sensor yang ada pada scanner tersebut mendeteksi sebuah struktur, tulisan maupun gambar dari objek yang di-scan tersebut dan dikirimkan ke komputer dalam bentuk digital. Nah, macam-macamnya ada flatbed scanner, automatic document feeder, scanner drum bag, dan seterusnya. Salah satu kelebihan dan kekurangannya scanner itu kadang memiliki efisiensi ya. Kalau kelebihannya, dia memiliki efisiensi yang baik ketika men-scan dokumen meskipun dalam jumlah yang begitu banyak. Memiliki potensi untuk dapat memindai file dengan akurat karena beberapa scanner itu telah menyediakan tempat sendirinya gitu ketika ini memindai dokumen. Nah, kekurangannya, gambar hasil scan itu kadang bisa saja kabur, buram, pecah-pecah, dan ada kemungkinan warna gambar asli itu yang berbeda dengan yang tampak di monitor gitu. Ya karena mungkin itu resolusinya mungkin cukup rendah. Nah, itu gambar dari scanner di samping. Nah, selanjutnya ada peripheral pendukung output. Nah, printer ya, salah satunya saya ambil printer, sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik ya berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang lain sejenisnya. Jenis printer ada 3 macam, yaitu jenis printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. Salah satu kelebihan dan kekurangan printer dot matrix ya, kalau saya ambil dot matrix, itu bisa kelebihannya bisa mencetak rangkap, bisa mencetak di kertas tebal ya, lebar. Nah, juga murah juga. Kekurangannya kadang PVM dan DPI-nya itu rendah, lambat, bising, warnanya juga tidak terlalu bervariasi, hasil cetak juga terlihat kasar gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi yang jelaskan tentang printer, gambarnya ada di samping. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bahasa pemrograman desktop dan web. Desktop based adalah suatu aplikasi yang mampu beroperasi sendiri atau tanpa menggunakan koneksi internet, tetapi kita harus menginstalnya sendiri pada laptop atau komputer. Nah, kalau keunggulan daripada desktop based application ini dibandingkan dengan web based application adalah dapat berjalan dengan independen tanpa perlu menggunakan browser. Tidak perlu koneksi internet juga, karena semua file yang diperlukan itu untuk menjalankan aplikasinya sudah terinstall sebelumnya. Dan juga dapat dengan mudah memodifikasi settingan, prosesnya juga lebih cepat. Nah, sedangkan kekurangan daripada desktop based application ini, kalau ingin menggunakan aplikasi tersebut ya harus diinstal dulu. Bermasalah dengan lisensi, kadang tidak bisa dibuka di laptop lain. Nah, ini kadang menjadi permasalahan jika belum diinstal. Biasanya memerlukan hardware dengan spesifikasi yang tinggi. Nah, itu tadi. Lantas contoh pemrograman desktop base itu seperti apa? Ada 3 yang saya ambil di sini, dari sekian banyaknya. Yang pertama adalah Net. Net itu sebuah bahasa pemrograman yang memiliki ruang lingkup besar dan kompleks. Net itu dikembangkan oleh Microsoft sebagai sistem untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak. Dan Net framework ya dirancang Microsoft dengan terkait pengembangan bahasa terutama C ya. Dan Visual Basic untuk mengatasi berbagai masalah yang dialami para pengembang perangkat lunak Windows dan user. Kalau kelebihan daripada Net ini yaitu ya memungkinkan kita membuat aplikasi Windows base yang di-launch melalui Internet Explorer, sehingga kita dapat memanfaatkan rich Windows komponen untuk aplikasi web. Sedangkan ya kekurangannya
ya boros memori kadang. Kekurangannya ya boros memori. Ada yang kedua yaitu Java. Java ini bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Dikembangkan oleh Sun Microsystem dan diterbitkan tahun 1995. Ini fitur pada Java yaitu Java Virtual Machine ya, atau JVM. Garbage collection, kode security ya, itu salah satu fitur ya. Kalau kelebihan daripada Java ini, dia itu multi platform, perpustakaan kelas yang lengkap juga bergaya C++ ya. Pengumpulan sampahnya juga otomatis ya. Kekurangan Java yaitu tulisnya sekali, perbaiki di mana saja, mudah didekompilasi. Penggunaan juga memori itu banyak ya. Penggunaan memori itu banyak. Nah, selanjutnya ada Delphi. Delphi ini sebuah perangkat lunak bahasa pemrograman untuk program aplikasi komputer berbasis Windows. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai web-based. Web-based di sini suatu aplikasi yang dapat berjalan dengan menggunakan basis teknologi web atau browser. Web-based application adalah suatu aplikasi yang dapat berjalan dengan menggunakan basis teknologi web atau browser. Aplikasi ini dapat diakses di mana saja, asalkan ada koneksi internet yang mendukung, tanpa perlu melakukan peninstalan di komputer masing-masing. Seperti pada aplikasi desktop ya. Cukup dengan membuka browser dan menuju tempat server aplikasi tersebut dipasang. Nah, kalau keunggulannya website ini web-based ya. Misalnya menjalankan aplikasi berbasis web dimanapun, kapanpun tanpa harus melakukan penginstalan. Tidak memerlukan lisensi ketika menggunakan web-based application ya. Sebab lisensi itu telah menjadi tanggung jawab dari web penyedia aplikasi, seperti mungkin misalnya menggunakan Microsoft Office versi Google misalnya, seperti itu. Ada yang ketiga yaitu ketersediaan. Keempat, ada juga dapat dijalankan di sistem operasi manapun. Yang kelima, dapat diakses lewat banyak media seperti komputer, handheld, dan handphone yang sudah sesuai dengan standar WAP. Tidak perlu spesifikasi komputer yang tinggi untuk menggunakan aplikasi berbasis web ini. Kalau kekurangan ya tentu saja harus adanya ketersediaan koneksi internet. Itu mungkin kekurangannya. Selanjutnya di sini ada contoh pemrograman. Ada 3 yang saya ambil ya. Yang pertama adalah PHP. PHP ini bahasa pemrograman yang memungkinkan para web developer itu untuk membentuk aplikasi web yang dinamis dengan cepat. PHP itu kesingkatan dari Hypertext Preprocessor. Hypertext Preprocessor. Kalau kelebihan dari PHP itu bahasa skripnya yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. Web server yang mendukung PHP itu dapat ditemukan di mana-mana. Pengembangannya lebih mudah, banyak milis dan developer ya. Bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak. Open source, lebih mudah dan cepat daripada ASP. Codingnya juga relatif lebih mudah dipelajari. API-nya juga sangat lengkap, framework yang sangat praktis, cepat dan efisien dalam membangun aplikasi PHP. Nah, kalau kekurangan dari PHP ini yaitu encodingnya harganya mahal. Misalnya membeli PHP encoder dari zen.com ya. Kalau memakai encoder lain harus memasang plugin dulu di server. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada bahasa pemrograman ASP.NET yang merupakan salah satu atau sebuah sarana baru untuk membangun halaman-halaman website yang interaktif yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan cara yang sangat mudah dan menakjubkan. ASP.NET ini merupakan salah satu teknologi yang bekerja dengan sistem client server model di mana 2 atau lebih komputer bekerja sama
mengambil informasi dan mengirim informasi. ASP.NET itu memiliki kelebihan, yaitu sintaknya itu tidak terlalu rumit, koneksi ke database-nya juga mudah, bisa mengeksekusi prosedur tersimpan jika database-nya itu pakai SQL Server ya, atau cocok untuk under Windows developer, bisa juga mengeksekusi storage prosedur SQL Server. Bahasa yang bisa dipakai itu VBScript ya, JScript ya, JScript maksudnya, dan Perl ya, sistem manajemen yang bagus, punya option eksplisit untuk penghematan memori, lebih stabil di server Windows. Encoder scriptnya juga gratis, disediakan oleh Microsoft. Nah, sedangkan kekurangan ASP.NET itu yang memakan banyak space hard disk buat menjalankan aplikasinya, kurang maintainable ya. Prosesnya juga cukup berat dan kadang lambat. Jika connect ke hal lain menggunakan ASP butuh untuk membuat connection string tidak murah alias mahal. Dari keamanan bugnya ya, datanya yang memungkinkan pengunjung melihat kode sumber sebuah halaman. Komunitasnya juga ya lebih sedikit ya. Kalau selanjutnya yaitu ada bahasa pemrograman HTML, ya semacam bahasa pengkodean, bukan sebagai bahasa pemrograman. Semacam bahasa pengkodean bukan sebagai bahasa pemrograman ya. Hypertext Markup Language ya, bahasa pemformatan untuk membuat halaman yang dapat di-link, atau bahasa yang digunakan memformat halaman web. Dokumen HTML itu disebut dengan markup language karena berisi tanda-tanda atau tag ya, tag tertentu yang digunakan untuk menentukan tampilan suatu teks dan tingkat kepentingan dari teks tersebut dari suatu dokumen. Kelebihannya merupakan bahasa pengkodean yang lintas platform atau cross platform ya, dapat disisipi gambar baik gambar statis ataupun juga dinamis ya, atau animasi lah gitu. Termasuk menggunakan gambar untuk dijadikan hyperlink, dapat disisipi animasi berupa Java Applet atau file-file animasi dari Macromedia Flash atau Macromedia Shockwave ya. Kekurangannya dari HTML, hasilkan halaman statis. Untuk mendapatkan halaman dinamis harus menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti JavaScript atau VBScript, dan animasi seperti Flash atau Shockwave memiliki begitu banyak tag yang juga agak sulit dipelajari bagi mereka yang masih awam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.